Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Shalom Voltage. Come on semuanya bangkit diri, kita sama-sama memuji Tuhan. Come on. Besaranmu, karena yang terhebat, kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak serentak, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatan, ku mau hidup, ku hidup untuk menyenangkanmu. Hey! Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari, memuji kebesaran-Mu. Amin. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak serentak, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Dan Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Come on say, Yesus Tuhan mulia, kami milik-Mu. Yesus, hidupku milik-Mu. Bisa angkat tanganmu, katakan, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. One more time, come on sing. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku.
kita dahsyat sama-sama tepuk tangan dan semangat. Come on, clap, clap, clap. Come on, full pages. Let's sing. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Haleluya, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Everybody hands up. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Come on. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Come on, semua katakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Come on, shout, shout. Come on, sing. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang Mana tinggi. suara bonus, come on. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. One more time. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Come on. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Siap lompat yang paling tinggi buat Tuhan, amin. Come on, semua tepuk tanganmu. We love you, Jesus. Kita mau kasih yang terbaik. Are you ready? Ikutin gerakan kita ya. Go! Break of day, in hope we rise. We speak your name, believe our eyes. Tune our hearts into your beat where we are. Come on! With fire in our eyes, a life so light. Your love and sin, it's blazing now. The spirits will go forever bright. Your glory. Kita lompat sama-sama. Come on! You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life. Shining to me every day. You will never fade away. Are you ready? 1, 2, 3, shout!
Come on. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Yes, Jesus, oh, we love you, we love you. Come on. With fire in our eyes, and eyes on light, your love won't fade. It's blazing light, the streets will glow forever bright. Kita tinggi-tinggian ya. Come on, jump. You will never fade away. Mana suaramu? You will never fade away. Love is shining to me every day. Ini persembahan kami Tuhan, Jesus. Sama-sama angkat tanganmu, tinggi-tinggi. Come on, sing. Forever, 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 it's your love. Sing forever, 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 in your forever. Forever, it's your love. Forever, forever. Are you ready for joy? Your love is here to stay by my side. My love shining to me every day. Everybody scream for Jesus. You wake, you wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Jesus, thank you. Everybody shout for Jesus. Hallelujah. Silakan duduk. Shalom Voltage, sekali yang lebih keras ya, Shalom. Nah gitu yang baru namanya Voltagers. Kak Bintoro mau ucapin welcome home buat kalian yang sudah ikut ibadah online hari ini. Percaya nggak ada jarak di antara hadirat Tuhan, so tetap semangat ya untuk ikut ibadah online. Kak Bintoro juga mau kasih beberapa pengumuman. Yang pertama seputar CG. CG akan tetap berjalan seperti biasanya. Karena percaya dalam CG, kita akan semakin dikuatkan dan bertumbuh dalam Tuhan. Buat kalian yang mau tanya-tanya atau yang mau daftar CG, bisa hubungi nomor di bawah ini. Atau kalian bisa DM di akun Instagram @gmssidoarjo atau di akun gereja lokal kalian masing-masing. Nah, untuk informasi seputar ibadah minggu depan, kalian bisa cek di @gmssidoarjo atau di Instagram gereja lokal kalian masing-masing. Info yang gak kalah penting yaitu kalian harus tetap jaga kesehatan karena kita ada di tengah-tengah virus corona. Tapi Kak Bintoro percaya ketika kita jaga kesehatan dengan cara jaga kebersihan dan gak usah pergi kemana-mana kalau gak perlu, pasti kita aman. Amin. Jangan lewatkan firman dan doa bersama Pendeta Samuel Muji dan Pendeta Lanitan. Setiap hari Kamis pukul 7.30 malam live melalui Instagram dan YouTube PS Lanitan. Untuk permohonan doa dan kesaksian, Anda dapat mengirimkan direct message di Instagram @pslanitan.
mengikuti ibadah secara online, Anda dapat mensubscribe akun YouTube GMS Jatim Bali Nusa dan YouTube GMS Australia. Dan untuk mendapat update video khotbah Pastor Lanitan, Anda dapat mensubscribe akun YouTube Pastor Lanitan dan mengaktifkan tanda lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat di Instagram Gereja Mawar Sharon di kota Anda masing-masing. Mari menjadi berkat lewat kesaksian Anda dengan mengirimkan melalui Instagram GMS Sidoarjo atau di nomor WhatsApp 0896 6771 6771. Majesty, wonderful your name in all the earth, marvelous, glorious, you are our King of grace divine. Yes, Jesus, name above all names, we raise our voice in praise. Jesus, blessed Redeemer, we lift our hands and sing. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of, we praise you, Jesus. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Engkau dahsyat Tuhan, kami meninggikan Engkau hari ini, Jesus. Majesty, wonderful your name in all the earth, marvelous, glorious, you are our King of grace divine. Jesus, Jesus, name above all names, we raise our voice in praise. Jesus, blessed Redeemer, we lift our hands and sing. Come on, angkat suaramu. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. Holy, 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 God Almighty, the glory of, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of,
Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Dengan lembut katakan, faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. Holy, holy, yes, Jesus, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. We praise you forevermore. We praise you forevermore. Shikira la 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 la, shira la 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 la, ora mana sene kira la 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 la, naikkan penyembahmu, naikkan penyembahmu, kira la 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 la, kira maya la 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 la, sikira maya la 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 la, kira mana sikira maya la 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 la, kira maya la 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 la, sikira la 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 la, kira maya la 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 la, sikira maya la 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 la, kira maya la 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 la, maya la 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 la, sikira la 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 la. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shikira la 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 la. Kora papa pada shaka ya la 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 la. Kira la 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 la. Shakira maya la 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 la. Kira mara para 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 para. Shikira la 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 la. Kora pata koya la 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 la. Kira maya la 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 la. Shikira maya la la la. Shikira la 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 la. Kira maya la la la. Terima kasih ya Tuhan, untuk hari ini kami masih boleh beribadah. Kami percaya ya Tuhan, hadirat-Mu ada di setiap ruangan kami. Tidak terbatas apapun ya Tuhan, kami percaya Engkau ada dimanapun kami berada hari ini. Tuhan, lawat setiap kami, ajari setiap kami untuk selalu mendekat kepadamu ya Tuhan. Berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Ajari kami ya Tuhan setiap hari untuk selalu rindu mencari hadirat-Mu ya Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu adalah tempat di mana kami bisa menjadi diri kami sendiri. Kami dipuaskan, hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan. Thank you ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Senang sekali hari ini karena bisa berjumpa dengan kalian. Hari ini kita akan berbicara tentang stop complaining. Ya, berhenti untuk komplain. Apa sih itu komplain, Kak? Komplain itu adalah kebiasaan suka mengeluh. Ada yang bilang itu mengomel. Ada yang bilang juga bahasa Indonesianya bersungut-sungut. Ya, nggak bisa tunjuk tangan dalam hati ya. Coba cek dalam hati. Ayo kita jujur. Siapa di antara kita yang masih suka komplain? Siapa di antara kita yang suka mengomel? Ya,
Ternyata mengomel itu adalah salah satu dari kebiasaan buruk loh. Mengomel itu bukan bawaan kita dari lahir. Tidak ada orang yang lahir itu diciptakan dengan sifat bawaan itu suka mengomel. Ya, tetapi mungkin itu bisa dipengaruhi oleh sekitar kita. Misalnya kita tinggal dengan atau berkumpul gitu ya dengan teman-teman yang suka mengomel, dengan teman-teman yang suka komplain, ya, dengan teman-teman yang mungkin gitu ya berani untuk mengungkapkan apa yang sedang tidak enak. Nah, Kanovi gitu ya, coba bahasanya itu apa? Bahasanya itu komplain itu adalah menyatakan kesusahan, penderitaan, sakit, kekecewaan atau sebagainya. Bukan berarti ketika Kak Novi menyampaikan untuk tidak suka mengeluh, itu bukan berarti kita jadi orang yang terus kita tidak mengungkapkan apa yang kita alami loh ya. Bukan berarti contoh misalnya kita sedang sakit, badan kita panas, lalu katanya enggak boleh mengeluh. Ya udah kita bilang aku enggak apa-apa, aku sehat gitu ya. Padahal panasnya udah tinggi. Bukan, kita tidak berbohong tentang keadaan yang sebenarnya. Oke, bukan juga kata-kata yang berlawanan, bukan ya. Jadi bukan misalnya contoh, kita menghadapi PR yang sulit. Kita tidak berbohong dengan kita bilang gini, oh PR ini gampang, padahal kita nggak ngerti. Ujung-ujungnya nilainya jelek. Itu berbohong namanya. Komplain atau suka mengeluh ini adalah kebiasaan di mana sedikit-sedikit itu suka mengatakan situasinya, tidak enak. Ya, misalnya kita ini sedang pergi dengan keluarga, lalu tempatnya panas gitu ya. Tempatnya panas, kita merasa gerah gitu ya. Enggak enak mah, kenapa kok pilih tempat seperti ini? Panas gitu ya. Karena kita terus berkeringat gitu ya, kita terus mau ngomel. Mama loh, lihat bedakku belang gitu ya. Aduh lihat nih tanganku mulai gosong. Wah enggak enak ini tempatnya. Masa kita duduknya di halaman gini mah, di tempat terbuka. Nanti gimana kalau sinar matahari menghantam wajahku? Ya mulai terus komplain gitu ya. Ketika mulai berangkat gitu ya, enggak enak, ini sempit sekali mobilnya, ini ada aja. Sepanjang perjalanan itu tidak berhenti komplain. Coba, seneng enggak kalau kalian itu ada di antara orang yang suka komplain, orang yang suka mengeluh? Senang? Enggak ya? Itu bisa merusak telinga pendengaran. Kenapa? Karena komplain itu menular, mengeluh itu menular. Yang pertama menular orang lain juga suka mengeluh, yang kedua menularkan emosi pada tetangga sebelah, pada temanmu di sebelahmu. Kalau kita terus komplain tentang keadaan ini, keadaan itu, ya lama-lama tidak ada orang yang mau deket sama kita. Kak Novi inget loh, ada satu kejadian gitu ya, yang Kak Novi ini nggak bisa lupa. Kak Novi ini juga pernah loh ditegur orang. Jadi ceritanya Kak Novi ini lagi nunggu orang, lalu belum datang-datang. Sementara ada kakak kelas juga di sana, ini waktu sekolah ya. Tanpa sadar karena nunggunya lama gitu ya, nggak datang-datang. Terus gurunya mungkin nggak datang-datang, lupalah situasinya. Lalu tiba-tiba Kak Novi ngomong aja gitu ya, nggak tahu ngomong apa juga. Tiba-tiba kakak kelas itu bilang gini, kamu suka kamu kok dari tadi ngomel terus ya? Wih, itu kejam gitu ya. Tapi sejak hari itu Kak Novi jadi orang yang bukan marah kepada orang yang menegur, tapi Kak Novi ini introspeksi diri. Ya, introspeksi diri. Aduh, iya ya, tadi aku mengeluh apa aja ya, aku tadi komplain apa aja ya. Nah, lalu memperbaiki diri. Kalau kita ditegur sama orang, itu enggak enak. Percayalah, itu seperti sakit-sakit gimana gitu di sini. Kalau dipuji seneng, ih kamu cantik ya, ih kamu langsing ya gitu ya. Atau ih kamu keren ya, pinter ya. Itu senang. Tapi kalau kita kadang-kadang dikasih masukan, itu mungkin sakit, tapi itu bisa juga membawa diri kita tambah baik. Tahu enggak, mengeluh ini ternyata adalah kebiasaan. Ketika kita mengeluh, kalian catat ya, ketika kita mengeluh gitu ya, apa yang kita hadapi terasa semakin sulit dan besar. Coba kita lihat ceritanya bangsa Israel, kalian buka ya di dalam Keluaran ya. Yuk sama-sama buka sama Kak Novi. Kita buka dalam Keluaran yang di pasal
15. Oke, 15 ayat yang ke-22. Ini adalah perjalanannya bangsa Israel. Tahu ya, bangsa Israel itu adalah umat pilihan Tuhan yang dikasih Tuhan kebebasan keluar dari tanah Mesir, karena di Mesir bangsa Israel itu budak. Ketika dalam perjalanan keluar itu bangsa Israel yang pastinya enggak naik pesawat, jalan kaki semuanya. Bayangin bahwa banyak sekali orang keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, tapi di dalam perjalanannya bangsa Israel itu punya mental, punya kebiasaan itu suka mengeluh. Jadi bangsa Israel ini terus-menerus komplain. Kak Novi kasih tahu ya, bayangin hanya di dalam 2 pasal berikutnya bangsa Israel itu sudah berapa kali mengeluh. Kita baca ya, Keluaran 15 ayat yang ke-22. Di Mara dan di Elim. Ayat yang ke-22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah, coba itu di garis bawah, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan pada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Yang ke-27, sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Nah, bangsa Israel ini keluar. Ketika keluar mereka harus lewat yang namanya padang gurun. Waktu sebelumnya itu mengintai tanah Kanaan gitu ya. Diutuslah 12 orang. 10 orang itu datang dengan mengeluh. Aduh, tanah Kanaan itu katanya negeri susu dan madu, tapi raksasanya banyak. Bangsa yang harus dikalahkan besar. Cuman 2 orang aja, Yosua dan Kaleb, yang bilang, bisa dengan Tuhan Allah. Yang 10 bilang, no way. Tidak mungkin bisa. Gitu ya. Nah, kemudian mereka pergi, mulailah keluar dari Mesir. Coba lihat, di ayat yang ke-15 sudah ketahuan 1 kali bersungut-sungut. Setelah itu mereka ini haus. Dalam perjalanan Kanoe pernah lihat sumur di Mara. Sumurnya itu enggak terlalu besar juga gitu ya. Mungkin diameter 5 meter lah ya, 4 atau 5 meter. Sumurnya juga enggak sampai tinggi gini gitu ya, permukaannya juga pendek. Nah, sumur yang ditemukan itu pahit. Bangsa Israel ini sudah kelelahan, persediaan air menipis, ketemu sumur pahit. Bangsa Israel ini mulailah bersungut-sungut. Di pasal yang ke-16, coba kita baca ya. Nah, lalu setelah keluar kan dari Mara, Elim, lalu mereka ini pasal yang ke-16, setelah itu mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungut lagi segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Ya, mereka bersungut-sungut lagi. Kenapa? Karena mereka lapar. Sampai akhirnya Tuhan itu buat mujizat. Coba, poin yang pertama kalian catat ya. Kalau kita ini suka bersungut-sungut, apa yang kita hadapi terasa semakin besar, semakin sulit. Bayangin coba. Seandainya gitu ya, kalian bilang gini, matematika itu sulit. Matematika itu sulit. Terus kamu menggaungkan itu dan kamu percaya matematika itu sulit. Maka matematika menjadi sulit, seakan-akan tidak bisa dipecahkan. Selama Kak Novi sekolah gitu ya, pelajaran paling jadi momok itu adalah matematika. Bagi Kak Novi matematika itu sulit gitu ya. Sampai akhirnya Kak Novi sekitar kelas 2 SMP gitu ya, SMA gitu ya. Akhirnya karena Kak Novi nggak mau matematikanya juga harus bagus, sampai Kak Novi cari segala cara supaya Kak Novi ini bisa mengerti matematika. Bisa tuh. Ketika kuliah pun juga ambil jurusan ekonomi, itu juga ada matematikanya kan. Bisa kok.
Kenapa? Karena Kak Novi mulai diam untuk tidak bilang bahwa matematika itu sulit. Hari ini apa keadaanmu? Apa tekananmu? Ketika kita terus mengeluh, nanti kalau kita dimintain tolong sama mama atau papa gitu ya, tolong ya ambilin ini ya, bawain ini. Kita jadi orangnya, aku lagi, kok bukan kakak, kok bukan adik, capek gitu ya. Bayangin coba, semakin capek padahal mungkin itu bukan hal yang berat. Kamu mungkin lagi main game online, tiba-tiba mama bilang tolong dong ke toko sebelah beliin gula. Tapi karena kamu udah bilang kayak aku capek, padahal ya nggak ngapa-ngapain seharian. Kamu nggak angkat-angkat barang, tapi karena sudah di pikiranmu bahwa bantu mama it's not fun, bantu mama itu nggak keren, bantu mama itu. Jadi kamu ketika disuruh pergi hanya ke toko sebelah, mungkin kamu bilang kayak, mesti aku, ayo. Itu kata-kata yang sering keluar dari orang yang suka mengeluh. Mesti aku, mesti gitu ya. Akhirnya apa? Terasa capek beneran, terasa sulit beneran. Padahal gitu ya, kamu nggak sampai mati loh untuk pergi ke toko sebelah. Kamu nggak sampai mengeluarkan jiwa dan raga loh. Kamu nggak angkat tokonya itu pergi ke rumahmu kan. Tapi karena di dalam pikiran kita gitu ya, kita terus ngomong, kita terus ngomel. Itu sama seperti ketika kita ada di dalam gua, ketika kita bilang gitu, halo gitu ya. Maka yang di gua itu kan suaranya kita kan. Halo, lo tambah besar, menggema gitu ya. Efeknya itu yang bikin kita semakin malas. Efeknya itu yang membuat kita itu semakin melihat bahwa sesuatu itu kelihatan sulit dan besar. Padahal belum tentu sulit, padahal belum tentu besar. Tapi karena kita terus mengeluh gitu ya, jadinya ya nggak capek jadi capek. Coba bayangin, bangun pagi pernah nggak rasa capek? Padahal sebelumnya namanya bangun pagi berarti kan sebelumnya kita ngapain? Tidur. Kok bisa tidur itu capek? Tapi kadang-kadang itu karena pikiran kita berpikir kayak, hari ini melelahkan, hari ini pelajarannya full, gitu ya, PR-nya banyak. Makanya bangun pagi terasa capek. Coba kalau kita liburan, kerasa nggak capeknya? Enggak kan? Makanya kalau liburan bangunnya biasanya lebih pagi. Semangat. Apalagi kalau kita mau liburan keluar kota atau keluar negeri, nggak usah dibangunin sama mama. Pasti bangun sendiri. Tapi coba mungkin gitu ya, ada beberapa orang itu sulit sekali ketika kita mungkin mau sekolah atau ibadah. Ibadah lagi. Makanya nggak semangat. Kita merasa bahwa ibadah itu menyulitkan. Padahal kalau disertai dengan rasa cukup, kalau kita bertanggung jawab, kita antusias, ibadah itu bawa kuasa loh. Ya, jadi ingat ya ketika kita mengeluh yang pertama adalah apa yang kita hadapi semakin sulit dan besar. Yang kedua adalah kekuatan kita semakin kecil. Karena mengeluh itu bikin kita itu tidak puas dengan keadaan. Kita terus mengeluh, mama makanannya nggak enak gitu ya. Wah ini nggak punya handphone kayak temenku, nggak pasang wifi di rumahku gitu ya, nggak enak gitu ya. Karena kita mengeluh terus gitu ya. Maka kekuatan kita semakin kecil. Kita semakin tawar hati. Kita merasa bahwa kita nggak punya yang orang lain punya. Kita nggak bisa lakukan yang orang lain bisa lakukan. Ketika kita tawar hati, ayo buka dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10 ya. Kita baca sama-sama ya dengan suara yang keras. Oke, 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. One more time ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ketika kita tawar hati karena kita ini sedang tidak puas gitu ya, halah paling juga nanti aku yang disuruh, paling nanti juga aku yang kena, paling nanti juga aku yang disalahkan, maka kekuatan kita semakin kecil. Kita tidak bisa mengasihi karena kita mama gitu ya dan papa dengan luar biasa. Kenapa? Karena kita merasa bahwa mereka selalu gak adil sama kita. Kita gak punya kekuatan untuk berbuat baik kepada orang. Kenapa? Karena kita gak puas dengan keadaan kita. Kita berpikir bahwa nanti kalau kita nggak kasih yang besar, nggak kasih yang mahal, paling juga kita nggak dianggap, tidak diperhitungkan. Sehingga kita ini mempunyai kekuatan yang sangat kecil untuk mengasihi orang. Sama seperti bangsa Israel.
Ketika Israel itu mengeluh, apakah kalian berpikir Israel semakin kuat? Enggak. Semakin Israel mengeluh, semakin selalu ada yang dikeluhkan. Mengeluh kecil, lama-lama mengeluh terus, itu jadi kebiasaan. Air, nggak ada air. Ada sumur marah, dibuat manis, bisa diminum airnya. Lapar, nggak ada makanan. Dikasihlah mana, seperti roti putih-putih kecil-kecil gitu ya. Sama Tuhan, gratis setiap pagi bangsa Israel ambil keluar dari kemah, sudah tersedia breakfastnya. Habis dikasih roti, nggak pernah makan daging, bayangin coba. Bangsa Israel itu, pernah Tuhan itu di ayat-ayat yang berikutnya kalau kalian tahu, Tuhan itu mendatangkan banyak sekali burung puyuh. Itu burung sampai bilang, bakarlah aku gitu ya, masaklah aku. Sampai bangsa Israel itu makan dengan sangat rakus. Itu daging masih ada di sini, itu daging udah masuk lagi sehingga ada banyak sekali orang-orang tuh mati tercekik karena kebanyakan makan burung puyuh, bayangin. Kenapa? Karena bangsa Israel nggak pernah puas. Orang yang mengeluh itu tidak pernah puas dengan keadaannya. Ya, memang kita tidak punya apa yang kita mau. Kita tidak selalu punya apa yang kita mau atau kita butuhkan. Tetapi ketika kita mengeluh gitu ya, semakin kecil kekuatan kita. Semakin kita mengeluh, pelajaran ini susah, semakin kita akan malas belajar hal itu. Ketika hari ini kita mengeluh karena banyak disuruh sama papa mama, kita merasa bahwa gak bisa papa mama kerjain sendiri. Coba bayangkan. Ya, semakin kita mengeluh, poin yang kedua adalah semakin kecil kekuatan kita. Sekarang yang ketiga ya, kan bacain ya. Yang ketiga, nah kalau kita mengeluh terus, kita ini akan kalah sebelum benar-benar menghadapinya. Bisa ngerti ya? Bangsa Israel itu mengeluh terus. Habis ini, itu. Coba Kak Novi tanya, apakah mereka masuk ke tanah Kanaan? Enggak. Banyak dari mereka itu hampir semua mati. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menghadapi padang gurun. Karena mereka terus mengomel, mereka enggak puas ini dan itu. Oleh sebab itu bangsa Israel tidak masuk ke tanah Kanaan karena terlalu banyak mengeluh. Ya, ketika kita banyak mengeluh, maka apa yang terjadi? Kita akan benar-benar kalah sebelum menghadapinya. Kita merasa tidak bisa. Ingat bangsa Israel suatu ketika mengalahkan Goliat. Apakah bangsa Israel sudah ada yang mencoba membunuh Goliat? Belum. Tentara itu semua berjaga-jaga, takut. Tapi ada satu orang anak namanya Daud. Daud itu tahu dia punya Tuhan. Dia maju ke medan perang, gak pakai baju senjata apa-apa. Tapi Daud tahu siapa yang dia punya. Dia punya Tuhan. Oleh sebab itu Daud dengan berani mencoba dulu. Padahal sebelumnya musuh Daud itu bukan raksasa. Musuh Daud itu bukan tentara. Musuhnya itu adalah serigala yang mau makani domba-dombanya yang kecil-kecil. Domba-domba yang dia peliharain. Tapi Daud mencoba dulu. Sehingga apa? Terima kemenangan. Orang yang suka mengeluh, suka menyerah duluan. Ketika kamu mau ikut lomba gitu ya, mungkin kamu ditunjuk untuk ikut lomba atau mau ngerjain sesuatu, kamu mengeluh duluan, ini akan sulit, pesertanya banyak, belum tentu aku yang menang, aku nggak mungkin bisa menang, aku tinggal di kota kecil, aku tinggal di sini, tinggal di sana. Maka apa yang terjadi? Kamu nggak jadi ikut lombanya. Kenapa? Karena kamu merasa bahwa kamu tidak bisa. Paham ya? Oke. Kak Novi, sekarang apa yang harus kita lakukan supaya kita jadi orang yang tidak gampang mengeluh? Yang pertama, oke, dengerin ya, gampang. Tapi sulit juga. Kita harus melatih diri kita, melihat situasi yang negatif, mengambil situasi yang positif dari situasi yang negatif. Kita harus melatih diri kita, mengambil situasi yang positif dari situasi yang negatif. Contoh, selalu ada yang positif daripada seluruh yang negatif di sekitar kita. Kalau hari ini kita merasa seperti kenapa kok mesti aku yang bantu mama papa, kenapa bukan kakak, kenapa bukan adik? Karena saya kasih tahu, ambil positifnya apa? Kamu yang akan pintar melakukan hal itu. Bisa ngerti? Itu mengambil sesuatu yang positif di antara yang negatif. Kalau hari ini kamu sudah jujur tapi kamu selalu disalahkan, positifnya apa? Kamu punya karakter yang kuat. Oke, kalau hari ini kamu terus memberikan yang terbaik tapi orang lain tidak pernah menghargaimu, lakukan terus yang terbaik, jangan downgrade dirimu.
Kenapa? Karena kamu akan konsisten di sana. Latih dirimu ketika kamu mungkin mau mengomel gitu ya. Aduh, kenapa kok aku yang disuruh lagi asik main, ini lagi seru-serunya nonton gitu ya. Atau mungkin kita lagi ibadah, papa mama nggak tahu kita disuruh pergi beli ini atau itu, disuruh apa. Ketika kita tidak mengomel, ketika kita tidak mengeluh, kita lihat positifnya. Itu membuat kita mengubah cara pandang. Cara pandang yang berubah membuat sikap kita juga berubah. Kalau sikap kita berubah, lama-lama kita akan bisa untuk tidak mengeluh meskipun situasinya sulit. Ya, Kak Novi warning, teman-teman jangan suka cerita apa-apa sedikit-sedikit mengeluh ke orang ini dan itu. Kadang-kadang ada banyak loh orang itu nggak ngerti tempat. Ini orang baru kenal, terus kita curhatin, tahu nggak aku tuh punya masalah loh, kok mesti ya aku tuh yang dibully gitu ya. Nanti kita ketemu orang lain baru, kenapa sih aku kok mesti dibully ya, kenapa kok aku ini, curhat kemana-mana. Hati-hati ya, jangan sampai kamu mengkamiri perasaan orang lain. Apalagi kalau kamu mengeluh tentang seseorang. Kepada seseorang, hati-hati jangan-jangan orang itu juga ikut tidak suka kepada orang lain. Kamu tahu nggak sih, dia itu suka nggak on time gitu ya. Ini suka misalnya kayak suka misalnya apa ya, perbuatan buruk misalnya kayak teman yang ini tuh nggak seru, dia tuh jarang mandi gitu ya. Karena kita mengeluh terus, kamu tahu nggak kalau aku deket sama dia gitu ya, badannya bau gitu ya. Lama-lama teman kita ini jadi ikut nggak suka. Padahal itu mungkin penilaian kita. Jangan-jangan kita yang bau. Tapi kita nggak sadar, kita berpikir teman itu yang bau. Teman-teman, ayo ubah cara pandang kita. Ya, percayalah selalu ada yang positif di antara yang negatif. Dalam keadaan yang sulit pun, yang negatif pun pasti ada yang baik. Ya, bangsa Israel hari itu misalnya gitu ya, ketika mungkin gitu ya tidak bersungut-sungut meskipun itu juga susah gitu ya. Mereka menahan diri aja. Bilang dengan baik-baik, Musa, kita haus, boleh enggak tolong cariin air tanpa bersungut-sungut. Haus itu tidak boleh bohong. Kita enggak bisa bilang aku enggak haus, habis itu mati dehidrasi. Enggak. Mungkin mereka bisa mengkomunikasikannya tanpa marah-marah. Musa, boleh enggak kita minta air? Pasti Musa juga tetap akan berdoa kepada Tuhan minta air. Tapi bangsa Israel itu bersungut-sungut terus. Sehingga Tuhan pun sampai bilang, kalau kamu nurut gitu ya, maka aku tidak akan mendatangkan tulah seperti yang kuberikan kepada Mesir. Ketika Tuhan itu bawa bangsa Israel keluar, Tuhan pasti bertanggung jawab. Demikian juga dengan kita, ayo latih diri kita, lihat yang positif di antara yang negatif. Keadaan yang tidak enak kita lihat yang positif itu apa. Bukan berbohong loh ya. Bukan seperti tadi Kak Noe bilang, haus enggak? Enggak haus padahal haus gitu ya. Bukan itu, tapi lebih kepada apa yang kita keluarkan. Mungkin hari ini kamu sedang haus, kamu tahu semua orang lagi haus. Ketika kita terus bilang, haus ya, haus ya gitu ya. Kita terus menyindir, haus ya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita nggak dapat minum, kita membuat orang lain itu ikut stres. Ikut kemudian merasa bahwa, oh ya kita sedang dalam keadaan kehausan gitu ya. Padahal ya nggak selebay itu, nggak se-urgent itu. Ya, lalu yang kedua, poinnya cuma dua. Yang pertama melatih diri, lihat yang positif di antara yang negatif. Yang kedua adalah lebih baik diam daripada banyak berkata-kata. Ya, kita baca ya. Amsal 10 ayat yang ke-19. Kalian buka ya. Amsal 10 ayat ke-19. Kita baca sama-sama, oke? 1, 2, 3. Dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Wow, Alkitab menasehati. Kalau banyak bicara nanti banyak pelanggaran. Kalau kita terus mengeluh gitu ya, kita ini semakin memperlihatkan aib kita. Semakin memperlihatkan borok kita. Semakin memperlihatkan kita buka semua yang ada di dalam keluarga kita. Hati-hati teman-teman, kadang-kadang kita berpikir bahwa aku yang benar, papa yang salah atau mama yang salah. Ya udah aku cerita aja sama temanku, kamu tahu nggak, mamaku itu loh nggak seru, bla bla bla. Kamu sudah membocorkan aib keluargamu. Lebih baik diam daripada banyak berkata-kata. Kenapa? Karena ketika kita banyak bicara, banyak pelanggaran. Orang yang marahnya paling banyak bicara, paling menyesal. Mungkin orang yang banyak bicara ketika marah, mungkin dia yang bersalah. Ya kan? Makanya, ayo
Mungkin kita nggak bisa berkata-kata yang baik. Aduh Kak, susah Kak aku suruh memuji. Paling tidak diam. Sampai kamu bisa menguasai hatimu, bisa menguasai keadaan, barulah berkata-kata dengan baik. Sampaikan sesuatu dengan baik tanpa emosi. Ya, sampaikan sesuatu dengan baik tanpa emosi. Mengeluh itu emosinya, pesannya tapi nggak sampai, emosinya yang sampai. Ketika kamu mengeluh, orang lain itu mungkin tidak bisa mengerti kamu ini lagi apa. Apa yang kamu hadapi. Kenapa? Karena semua ucapanmu mungkin keluhan-keluhan. Sehingga mereka itu melihat emosinya, bukan melihat kebutuhanmu. Voltage ketika kalian beranjak dewasa, ingat ya, kan Kak Novi sudah sering kali bilang ya, kita berbicara, berpikir, merasa seperti dewasa. Kalau anak kecil itu tidak bisa membahasakan, badannya nggak enak, yang penting nangis karena badannya nggak enak. Tapi orang dewasa bisa mendeskripsikan, menjelaskan nggak enaknya di mana. Oke, demikian juga dengan hari ini. Ayo sama-sama. Banyak untuk berkata-kata yang baik. Ketika kamu kepingin mengomel, diam dulu. Cari situasi yang baik. Bukan berbohong loh ya, tapi cari situasi yang baik. Pikirkan yang baik. Oh mungkin dia terlambat karena ada perlunya. Oh mungkin dia terlambat, tunggulah sebentar lagi ya. Nanti ketika ketemu bisa tegur dengan baik. Tadi terlambat, lain kali jangan ya. Bukan kita pura-pura, oh enggak kok kamu enggak terlambat, kita juga baru datang padahal kita udah nunggu 3 jam. Bilang aja, oh iya mungkin dia lagi ada keperluan. Begitu orangnya datang mungkin kamu mau tegur, bilanglah dengan baik, sorry lain kali jangan telat ya. Tapi bukan emosimu yang keluar. Ya, ayo kita ambil komitmen hari ini, stop complaining. Apa yang hari ini kamu hadapi? Giant apa yang kamu hadapi? Masalah apa yang kamu hadapi? Ketika kamu bisa mengatur mulutmu, mengatur lidah, mengatur kata-kata yang harus keluar. Kak Novi percaya, kata-kata yang keluar dari mulut kita itu adalah seperti aliran air hidup. Kan gak mungkin kan satu mulut keluar kata-kata kutuk, keluar kata-kata berkat. Ketika kita bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Orang lain merasakan atmosfernya. Sudah tahu di ruangan ini panas. Tapi ketika kita tidak mengeluh gitu ya, gak apa-apa kok untuk fokus. Kak Novi pernah satu ketika gitu ya, kita lagi KKR, bayangin ya kita ini di Sidoarjo lagi KKR. Itu anak udah penuh sesak, mungkin sekitar 300-400 anak di main hall kita. Itu beneran sesak gitu ya, seneng karena banyak sekali yang datang teman-teman baru gitu, wah datang seruangan ini. Kak Novi jadi gembalanya itu udah make up gitu ya, kita KKR, Kak Novi lupa ya KKR-nya Pastor Philip atau KKR-nya Kak Novi atau siapa gitu, pokoknya KKR gitu ya. Lalu tiba-tiba di acara yang penting itu apa yang terjadi teman-teman? Lampu mati. Itu opening PAW udah disiapin yang keren. Aduh itu dancer-dancer itu udah make up-nya, wah udah kayak keren. Lalu karena lampu mati apa yang terjadi? LCD mati, alat musik mati. Kita kan masih ingat di awal-awal lagu itu kita kan lupa sih pakai mic yang portable itu atau pakai toa. Toa itu kayak corong gitu loh. Tapi tahu enggak? Bahkan ketika lampu mati itu mungkin teman-teman ada yang ingat ya. Ya ampun, itu semuanya ya. Enggak fokus sama lampu matinya. Enggak fokus sama AC-nya, enggak ada yang kipas-kipas. Kita coba dengan buka jendela aja yang kecil-kecil itu di ruang ibadah. Tapi semuanya itu fokus menyembah Tuhan. Cuma pakai gitar genjreng kalau enggak salah. Cerang-cerang gitu ya, wah worship leadernya, wah kita seruangan itu tidak ada yang fokus, tidak ada yang mengeluh, panas-panas, enggak ada. Tahu enggak, hadirat Tuhan turun. Itu masih lagu pujian yang lompat-lompat. Kak Novi sudah dilawat Tuhan. Semuanya tidak, meskipun itu anak-anak kecil ya 10-14 tahun, itu enggak ada yang kayak kipas-kipas, aduh gitu, enggak ada. Semuanya lompat, mereka itu lupa loh kalau lampu ini mati. Mereka lupa kalau AC segitu banyaknya di ruang ibadah mati. Itu panas sekali, aroma revival di mana-mana. Tapi hari itu, aduh Kak Novi bersyukur sekali ya, ternyata meskipun keadaannya terbatas, semua Simple Dance itu keluar maju gitu ya, dengan berkeringat, itu sudah mungkin bedak luntur gitu ya, semua luntur. Tapi seruangan itu merasakan hadirat Tuhan. Bahkan di lagu pertama yang lampunya mati semua.
Baru kemudian selang lagu kedua, 3 atau kedua gitu, baru lampunya nyala. Tahu nggak? Ketika kita ini tidak fokus dengan apa yang tidak enak, maka kita ini juga bisa mendatangkan mujizat loh. Hari itu, nggak tahu gimana, tiba-tiba lampunya nyala. Kita tambah bersuka cita. Tapi momennya itu masih paling diingat itu adalah ketika lampu itu mati. 1 kali itu. Karena KKR ya, banyak anak gitu. Panas sekali itu. Yang namanya keringat itu sampai seperti orang mandi. Bajunya basah semua. Tapi puas merasakan hadirat Tuhan. Ayo, stop komplain. Stop untuk mengeluh. Mau mengeluh, coba pikirkan apa yang bisa diucapkan. Ucapan syukur apa yang bisa kamu. Oh iya ya, kalau aku disuruh-suruh, berarti aku ini dipercaya loh. Kalau aku ini dimintain tolong, berarti dia percaya loh sama aku. Kalau dia ini cerita sesuatu sama aku nggak akan mengeluh. Oh, kamu mesti ceritanya itu aja. Enggak. Justru aku akan membantunya. Justru berarti dia percaya kepadaku. Bisa ngerti ya? Ayo mulai sekarang berkata-kata yang baik. Mengucap syukur yang banyak. Kurangilah kata-kata mengeluh. Daripada mengeluh lebih baik bilang maksudnya apa dengan terus terang tanpa emosi. Oke, firman Tuhan bilang kalau kamu ingin sesuatu kan dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Permohonan itu bukan mengeluh loh. Mengeluh itu ngomel. Kita enggak mau seperti bangsa Israel. Udah jalan keluar dari Mesir, ngomel-ngomel gitu ya, enggak masuk tanah Kanaan lagi. Ya, sia-sia. Kita mau jadi orang seperti Yosua dan Kaleb. Masuk sampai tanah Kanaan tanpa komplain. Kaleb bahkan ketika umur 80 tahun pun masih berperang menebus tanah yang dijanjikan kepadanya. Tetap jadi orang yang kuat meskipun sudah kakek-kakek. Kenapa? Karena percaya karena hidupnya itu enggak menyimpan yang busuk-busuk. Enggak komplain-komplain. Kalau komplain pastilah Kaleb enggak akan ada di tanah perjanjian. Harusnya kan aku, kenapa Yosua yang jadi pemimpinnya? Aku kan lebih tua mungkin ya. Tapi Kaleb enggak pernah ngomel. Kaleb terus ikut perang, oke perang. Lakukan ini, ya lakukan ini. Sampai ketika dia masa tua, Tuhan memperhitungkan bagiannya. Kita juga sama, mau belajar seperti Kaleb. Ya, setia sampai tua, gak pakai ngomel-ngomel. Oke, mari kita semua berdoa. Mari tutup matamu. Yuk kita mengucap syukur ya. Coba lihat, hari ini situasi apa yang sulit untukmu atau keluargamu. Coba lihat. Banyak loh orang yang ngomel ketika masa pandemi. Gak bisa, gak bisa kemana-mana. Tapi ada juga loh yang bersyukur. Punya waktu lebih banyak sama keluarganya. Demikian juga dengan Kak Novi loh. Karena juga bersyukur. Bukan bersyukur karena pandeminya ya. Tapi ketika masa ini Tuhan pertemukan dengan teman-teman yang baru. Hari ini Voltage sudah ada yang di Banyuwangi. Ada beberapa kota lainnya juga. Semakin besar lewat online, gak harus ketemu di sana. Gak harus tunggu pergi ke sana. Bisa ketemu dengan teman-teman yang lain di Australia, Sydney. Gak ketemu di Sydney-nya, tapi ketemu lewat online. Lewat pandemi ini seperti blessing in disguise. Ada sesuatu yang positif di tengah-tengah yang negatif. Kalau kita terus lihat yang negatif, ya kita gak bisa pikirin yang positifnya, kita akan ngomel terus. Tapi kalau kita berpikir bahwa Tuhan itu baik, Tuhan akan bukakan pintu-pintu yang baru. Ayo kita mulai mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur. Thank you Jesus, thank you buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami selalu bisa melihat yang baik ya Tuhan, meskipun keadaan ini tidak baik. Kami punya Engkau ya Tuhan. Kami tidak mau izinkan mulut kami mengeluh. Kami mau ya Tuhan mulut kami bersorak-sorai dalam nama Yesus. Thank you Jesus, Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today.
Bahkan ketika kita berbisnis saja Tuhan mendengar loh. Coba sambil kita nyanyikan dengan lembut, pikirkan apa yang positif yang Tuhan taruh di dalam keadaan yang mungkin Tuhan izinkan itu terjadi, yang sulit yang kamu hadapi. Sometimes Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak enak terjadi supaya kita jadi orang yang kuat, tahan uji. Forever I will praise. Ayo pikirkan yang positif. Pikirkan apa yang Tuhan mau lakukan di hidupmu yang luar biasa. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. I love you Jesus. Thank you Lord. Jesus. Thank you Jesus. It's only kalau kamu sudah menemukan, sekarang ucapkan syukurmu. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang baik. Terima kasih ya Tuhan untuk jalan keluar yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk jalan keluar yang Tuhan sediakan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ayo ucapkan syukur-Mu. Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Sama-sama katakan thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise. Forever I will praise your name. Forever I will praise your. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Angkat kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan. Kami bukan generasi yang mengeluh. Kami generasi yang mengucap syukur karena Tuhan itu selalu baik. Bawa hidup kami ya Tuhan semakin mendekat kepadamu, mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Berkati ya Tuhan apapun yang kami kerjakan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Roh Kudus. Dan ketika kita hidup seperti yang diperintahkan firman Tuhan, maka apapun yang kita lakukan akan diperbuat Tuhan berhasil. Terima hari ini dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sepakat katakan amin. God bless you. See you next week.